Mengenang Asyura setiap tahun adalah melanggengkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dibawa oleh Al Husain di Karbala adalah kejawantahan dari Islam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melawan Al Islamul Umawi, Islam yang dibentuk oleh Bani Umayyah untuk kepentingan penguasa, untuk kelanggengan kekuasaan penguasa. Ini yang dibawa oleh mereka. Dan Al Husain membawa apa? Membawa al-Islam al-asil, membawa Islam yang original, Islam yang diwariskan dari Amirul Mukminin dan diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin abil qasim Mustafa Muhammad wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Sallallahu alayka ya Aba Abdillah, sallallahu alayka ya ibn Rasulillah, ruhi wa jismi lakal fida ya ibn Rasulillah. Ya laytana kunna ma'akum sadati fanafuza fawzan 'azima. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat Safinah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mengucapkan belasungkawa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Amirul Mukminin alaihi salam, kepada As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, kepada Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi salam. A'adhamallahu ujurana wa ujurakum bi syahadati Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam. Mudah-mudahan pada malam pertama ini kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan keridhaan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul alaiha salatu wassalam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan dan akhwat Safinah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini bukan tanpa tujuan. Allah menciptakan kita semua tidak lain adalah agar kita sampai kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita sampai kepada nilai-nilai ilahi. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak lain kami menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan syariat, menurunkan aturan, menurunkan undang-undang bagi kita agar kita sampai kepada kesempurnaan. Al-kaifiyatul ibadah, tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tata cara untuk sampai kepada nilai-nilai kesempurnaan. Untuk itu Allah turunkan syariat kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, dan setelahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dan penutup syariat. Yang mana ketika syariat telah sampai kepada kesempurnaan, maka secara otomatis kenabian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina adalah ungkapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam menegaskan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala telah sempurna. Dikarenakan ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia sampai hari kiamat sampai kepada kesempurnaan, maka syariatnya juga harus sempurna dan orang-orang yang menjelaskan dan mempraktekannya harus sampai kepada derajat kesempurnaan. Mustahil manusia akan sampai kepada kesempurnaan jika syariatnya tidak sempurna. Terlebih jika syariatnya terdistorsi, syariatnya dirubah, syariatnya tidak original. Ini akan membahayakan seluruh perjalanan manusia sampai hari kiamat untuk menapaki jalan kesempurnaan. Kita akan bisa sampai kepada kesempurnaan jika kita memiliki syariat yang sempurna. Dan
dan memiliki al-qudwah, contoh konkret setelah Rasulullah SAW untuk menghantarkan kita kepada kesempurnaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat ilmu itu sendiri, tahu bahwa Islam akan terpecah menjadi sekian golongan. Tafarraqal Islam ila 72 firqah atau akthar min dzalik. Islam akan terpecah, akan terkelompok dari sekian banyak kelompok, akan terpecah menjadi sekian banyak kelompok, menjadi 72 kelompok, bahkan lebih dari itu. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa Islam, bahkan setelah penunjukan imamah di Ghadir Khum oleh Rasulullah SAW kepada Amirul Mukminin, ini saja tidak cukup. Karena apa? Karena ternyata umat tidak mau dipimpin oleh pemimpin ilahi, dan umat tidak mau menjalankan undang-undang ilahi. Bahkan umat cenderung untuk merubah undang-undang ilahi, merubah tatanan-tatanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka agar manusia tetap bisa sampai kepada kesempurnaan, Allah harus memberikan sesuatu agar kita tetap bisa merasakan syariat yang sempurna, syariatnya Muhammadiyah, syariat yang original yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Karena apa yang terjadi 50 tahun setelah Nabi wafat, 50 tahun setelah Nabi wafat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Khalifatul Muslimin. Khalifatul Muslimin mengatakan, ma khabarun ja'a wala wahyun nazal. Tidak ada yang namanya wahyu dan tidak ada yang namanya kabar langit. Bahwa itu semua adalah dongeng, bahwa itu semua adalah fiktif. Khalifatul Muslimin, Amirul Mukminin, pucuk tertinggi kepemimpinan di dalam Islam, mengatakan tidak ada yang namanya wahyu dan tidak ada yang namanya kabar langit. Yazid bin Muawiyah terang-terangan melakukan syaribul khamar, meminum khamar, berzina, dan membunuh orang-orang yang tak berdosa, dan merubah dengan seenaknya hukum-hukum dan aturan-aturan ilahi. Maka untuk itu apa? Untuk itu Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam mengatakan, falil Islam islam. Selamat tinggal kepada Islam, goodbye Islam. Jika ada orang atau jika Islam dipimpin oleh orang yang seperti Yazid bin Muawiyah la'natullah alaihi. Ini yang terjadi di dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa syariat yang sempurna ini akan terjadi distorsi. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga syariat ini tetap original, dan manusia mampu mengidentifikasi, memahami mana Islam yang betul-betul bersama Rasulullah SAW dan mana Islam yang dibentuk oleh Bani Umayyah atau Bani Abbas, atau disebut dengan Al-Islam al-Umawi wal Islam al-Abbasi. Untuk itu disinilah peran Al-Husain alaihi salatu wassalam. Peran dan pengorbanan Al-Husain alaihi salatu wassalam untuk membedakan mana Islam al-Umawi dan mana al-Islam al-Muhammadi wal-Alawi. Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam datang menuju Karbala beserta seluruh kerabat sanak keluarga dan sahabat-sahabatnya, tidak lain adalah untuk menegakkan Islam yang original tadi. Agar mampu difahami dan dimengerti oleh orang-orang yang melihat Islam itu sebagai agama yang abu-abu. Sebagaimana yang dihadapi oleh orang Syam pada waktu itu yang tidak bisa dan tidak mampu mengidentifikasi Islam yang benar. Al-Imam Husain maju ke medan laga, menyerahkan seluruh jiwa dan raganya. Tidak lain adalah untuk Islam yang original tetap tegak dan dikenali oleh manusia sepanjang sejarah. Inilah filosofis kenapa Al-Imam Husain mengajak seluruh kerabat, saudara, istri, wanita, anak-anak. Dikarenakan bahasa yang dilakukan oleh Al-Husain di dalam menjaga syariat adalah bahasa perbuatan, bukan bahasa lisan. Yang mana bahasa lisan mungkin saja bisa kita tafsirkan dengan berbagai macam tafsiran, akan tetapi perbuatan adalah suatu hal yang konkret
dilihat, didengar, dan dirasakan oleh seluruh manusia yang memiliki fitrah dan hati nurani. Al-Husain mengorbankan dirinya di Karbala dan seluruh sanak keluarganya. Tidak lain itu adalah bahasa perbuatan yang mana ketika Islam dalam keadaan kritis, kronis, dan tidak bisa diselamatkan kecuali dengan darah dan pengorbanan, maka Al-Husain alaihissalatu wassalam memberikan contoh kepada kita dengan pengorbanan beliau dan keluarganya di Karbala. Inilah contoh yang dibawa oleh Al-Husain alaihissalatu wassalam. Karbala tidak memakai bahasa intelektual. Karbala tidak hanya dipakai dengan bahasa-bahasa yang rumet dan sulit. Karena itu hanya dipahami oleh sebagian kalangan saja, oleh kaum intelektual saja. Karbala membawa pesan-pesan derita, membawa pesan-pesan penderitaan, membawa pesan-pesan kesakitan, membawa pesan-pesan yang menyedihkan, dikarenakan pesan Karbala adalah pesan kepada hati kita yang memiliki nurani. Khitab Karbala, lawan bicara Karbala adalah orang-orang yang hatinya masih bersih, orang-orang yang memiliki nurani, dan orang-orang yang memiliki nilai-nilai keadilan di dalam dirinya. Maka lawan bicara Karbala bukan hanya muslim saja. Lawan Karbala adalah seluruh manusia yang memiliki nilai-nilai fitrah, nilai-nilai hati nurani, nilai-nilai etika, dan lain sebagainya. Inilah pesan Karbala. Untuk itu pesan Karbala bisa difahami oleh seluruh kalangan manusia, baik anak kecil maupun orang tua renta. Ini pesan Karbala. Pesan Karbala yang dibawa oleh Al-Husain alaihissalatu wassalam, bahwa kami mengorbankan jiwa dan raga, bahkan anak bayi yang berumur 6 bulan, tidak lain adalah untuk tegaknya Islam Muhammadi, Islam yang original. Untuk itu, wahai ikhwan dan akhwat Safinah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenang Al-Husain, mengenang Asyura, mengenang Karbala adalah mengenang nilai-nilai Islam Muhammadi al-asil, mengenang dan menjawantahkan nilai-nilai Islam yang original. Mengenang Asyura setiap tahun adalah melanggengkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena yang dibawa oleh Al-Husain di Karbala adalah pejawantahan dari Islam Muhammad SAW melawan Al-Islam Al-Umawi, Islam yang dibentuk oleh Bani Umayyah untuk kepentingan penguasa, untuk kelanggengan kekuasaan penguasa. Ini yang dibawa oleh mereka. Dan Al-Husain membawa apa? Membawa Al-Islam Al-Asil, membawa Islam yang original, Islam yang diwariskan dari Amirul Mukminin dan diwariskan oleh Rasulullah SAW. Dan mengenang nilai-nilai Karbala, mengenang nilai-nilai Asyura adalah melanggengkan Islam yang original, adalah memperkenalkan Islam yang original, adalah salah satu bentuk tugas kita untuk menjelaskan kepada masyarakat dan kepada seluruh manusia bahwa Islam yang hakiki, bahwa Islam yang benar adalah Islam yang dibawa oleh Al-Husain alaihissalatu wassalam di Karbala. Untuk itu disinilah makna Al-Husain minni wa ana min Husain. Husain dariku dan aku dari Husain. Kenapa? Karena syariat yang sempurna yang telah terdistorsi oleh penguasa-penguasa zalim tetap original jika kita memahami perjuangan Al-Husain di padang Karbala. Karbala adalah bentuk tata jasad representasi dari nilai-nilai syariat Allah yang sempurna. Karbala adalah representasi dari nilai-nilai syariat yang sempurna dan pemimpin ilahi yang sempurna. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu musuh, untuk itu orang-orang yang berjalan di jalan Bani Umayyah dan Bani Abbas, orang-orang yang menganut Islam Umawi dan Abbasi akan selalu memadamkan nilai-nilai Asyura dan nilai-nilai Karbala Al-Husain alaihissalatu wassalam.
Mereka akan terus gigih sampai hari ini untuk memadamkan cahaya Asyura. Mereka akan terus berjuang liyutfi'u nurallah, untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita terdepan untuk apa? Untuk membela nilai-nilai syariat yang sempurna ini, yang dibawa oleh Al-Husain alaihi salatu wassalam, yang diperjuangkan oleh Al-Husain alaihi salatu wassalam, sehingga mengorbankan darah para syuhada, baik dari kalangan keluarga Ahlul Bait alaihi salatu wassalam maupun para sahabat-sahabat pilihan. Ini yang dibawa oleh Al-Husain kepada kita sampai detik ini, bahwa Husainisme akan selalu hadir di tengah-tengah kita, dan Yazidisme akan selalu ada untuk menentang nilai-nilai Husainisme sampai hari kiamat. Karena orang-orang yang tidak mau dipimpin oleh pemimpin ilahi dan mengerjakan aturan-aturan ilahi, mengaplikasikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, dan memilih untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan memerangi nilai-nilai Husainisme dan Karbalaisme. Pada hari ini kita melihat berbagai macam kelompok, oknum-oknum berusaha untuk memadamkan cahaya Asyura, berusaha untuk memadamkan cahaya Al-Husain alaihi salatu wassalam sebagai misbahul huda. Akan tetapi gerakan mereka tidak akan pernah bisa berhasil selama di sana ada orang-orang yang mengatakan labbaika ya Husain. Orang-orang seperti Habib bin Madahir, orang-orang seperti Muslim bin Aus saja, orang-orang yang seperti Al-Hur, dan orang-orang yang seperti Abdul Fadl Abbas yang akan selalu membela Husainisme dimanapun mereka berada. Orang-orang yang rela mengorbankan seluruh yang mereka punya sebagaimana pemimpinnya Al-Husain alaihi salatu wassalam. Kita bisa melihat syuhada di berbagai macam tempat seperti di Iran, di Lebanon, di Palestina. Tidak lain adalah ingin menggambarkan bahwa apa yang dibawa Al-Husain alaihi salatu wassalam tidak bisa dipadamkan begitu saja. Bahkan di Indonesia ada orang-orang yang berusaha untuk memadamkan cahaya Karbala, dan kita akan tetap berjuang dan bangkit untuk meneriakkan yel-yel labbaika ya Husain, meneriakkan yel-yel hayat minadzillah. Inilah pesan Asyura dan pesan Karbala yang harus kita syiarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan inayah untuk terus berjalan menapaki jalannya Al-Husain alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah agar terus bisa istiqamah di jalan Al-Husain alaihi salatu wassalam. Allahumma arzuqna ziyarat Al-Husain fid dunya wa syafa'at Al-Husain fil akhirah. Allahumma ahsyurna ma'al Husain wa ashabil Husain wa abna'il Husain wa ahli baitil Husain alaihi salatu wassalam. Allahumma arzuqna ziyarat Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arzuqna ya Allah syafa'at Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ij'al mahyana mahya Muhammad wa ali Muhammad, wa mamatana mamata Muhammad wa ali Muhammad ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Aba Abdillah وعلى الأرواح التي حلت بفنائي عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت فبكي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
الحسين وعلى أصحاب الحسين.